Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma amin wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah syukur rahimakumullah. Kita di nasihat ke-6 Ali bin Abi Thalib untuk persepsi kita sekilas kita akhlak yang baik, husnul khalqi khairu qarini. Akhlak yang baik itu adalah menjadi teman yang baik. Tidak ada orang yang mengeluh saya kok. Asal kita berakhlak baik, itu kita mempunyai teman yang baik. Karena antara yang baik dan yang tidak baik itu tidak bisa bersambung. Bagaikan minyak dengan air, ya, gambarannya ya. Jadi kita memahaminya seperti itu. Ini temanya, dan contoh-contohnya itu kemudian kita tampilkan ayat dan hadis. Yaitu kesengsaraan, kenistaan, kehinaan itu akan diterima apabila kita tidak sehat hubungannya kita dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Padahal agen berita kita sekaligus model yang kita harapkan kita tiru, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan sudah mempunyai akhlak yang baik tercermin dalam ya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Oke, kemudian ada akhlak yang baik yang dicerminkan dalam hadis Ibnu Abbas yang menuturkan ketika dia bepergian dengan Rasulullah SAW menyertainya, kemudian diberikan pelajaran oleh Nabi. Apakah aku mau ajari tentang suatu yang sangat baik? Mau, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
dan jagalah untuk kamu bersungguh-sungguh mendekat pada Allah, maka Allah pun akan mendekat. Di hadis lain dikatakan, jika engkau mendekat Allah dengan berjalan, maka Allah akan menuju kamu dengan lari, dengan lari. Jadi ya tidak usah dibayangkan Allah kok lari-lari itu gimana, gitu kan ya. Itu adalah bahasa. Kan. Apabila engkau minta, mintalah pada Allah. Jangan digabung yang minta pada orang pintar ya. Apabila engkau minta tolonglah pada Allah. Ini tadi di pembuka kalam tadi. Ini sebenarnya cerminan dari bagian akhir hadis ini juga. Jika ada jika seluruh orang di dunia ini akan memanfaatkan, maka dia tidak bisa memanfaatkan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu juga seandainya semua orang bersatu untuk menista kamu, menghinakan kamu, menelantarkan kamu, maka engkau tidak akan terhina, tidak akan ternista, dan tidak akan terlantar kecuali dikehendaki oleh Allah. Illa ma kataballahu alaih. Dari itu tadi mungkinnya Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah untuk diberi. Wala yang fa'udzal jaddi minka jad, dan tidak ada orang yang bisa memberikan manfaat atau madarat pada kita kecuali itu semuanya adalah dengan kehendak Allah. Itu yang lalu ya kemudian kita masuk materi selanjutnya, karena itu sampai di sini. Ini judul kitab Al-Arba'un ala Madzahibil Mutahaqqiqin minas Sufiyah di Abi Nu'aim Al-Asbihani. Di kisah ini sumbernya ini, karena kisah ini sudah tersebar di masyarakat dengan pelaku-pelaku peran-peran yang sudah berbeda-beda, tergantung informasi yang diterima oleh pemberitanya. Ada yang menyebutkan itu Umar bin Abdul Aziz, ada yang menyebutkan itu adalah Umar bin Khattab. Masih ada Umarnya, yang penting ada Umarnya. Nah, dalam kitab ini jelas sekali itu diserangkan ya, diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibrahim bin Abdullah, dari Ibnu Ishaq As-Saqafi, dari Qutaibah bin Sa'id, ini sanadnya kan, dari Muhammad bin Yazid Al-Humaisi dan Aziz bin Abi Rawat dari Nafi'. Pola diceritakan, dituturkan kharaja Ibnu Umar. Nah, berarti ini Ibnu Umar, pelakunya itu Ibnu Umar. Kharaja Ibnu Umar fi nawahil Madinah, ke arah Madinah. Jadi Mekah itu di selatan, Madinah di utara. Makanya kalau sholat di Madinah menghadapnya tidak ke barat seperti di Indonesia, tapi menghadap ke selatan ya, karena kiblatnya di selatan. Perjalanan dari selatan ke arah utara ke menuju Madinah fi nawahi al-Madinah. Famarra bira'in ghanami. Maka kemudian perjalanan Ibnu Umar ini menemui
ke arah Madinah itu penggembala kambing. Ra'i ghanamin, ketemu gembala kambing. Qala hal laka an tabi'ana syatan? Apakah aku bisa mengambil dombamu seekor saja min ghanamika, dari yang kau gembalakan. Hadi, ya ini. Fanu'tika samanaha wa nu'tika lahmiha, untuk mendorong agar penggembala kambing itu mau menyerahkan kambingnya satu ekor saja. Kambingmu tidak terhitung, satu ekor saja. Terus diiming-imingi, nanti akan aku berikan harganya berapa kambing itu. Fanu'tika samanaha, aku akan berikan harganya, uangnya. Fanu'tika min lahmiha, bonusnya juga akan saya berikan nanti. Ini akan saya potong di sini dan nanti kambing akan saya berikan sebagian untuk kamu. Batuftiro alaihi, engkau bisa sarapan dengan itu. Rupanya pepergiannya itu pagi-pagi. Faqala innaha laisat li bighanamin. Menjawablah penggembala kambing itu, sesungguhnya kambing-kambing ini adalah bukan milikku. Innaha li sadiyin. Kambing-kambing ini adalah milik tuanku. Faqala lahu Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar, fama hasa sayyiduka fa'ilan, kalau toh nanti akhirnya mendapatinya, tuanmu itu mendapatinya, ini diajari oleh Ibnu Umar. Faqadah, kemudian loh, kok hilang yang satu? Umpamanya begitu, fakulta, katakanlah pada dia, akalah tibu, dimakan serigala. Jadi untuk mengamankan perbuatan terlarang tadi harus diamankan melalui perbuatan terlarang yang berikutnya, yaitu berbohong. Berbohong itu sejak dulu sampai sekarang masih terlarang, bukan dibolehkan dan tidak dianjurkan. Apalagi kalau di perang, jelas disebutkan al-harbu khuda'atun. Perang itu adalah tipu daya. Kalau tidak ada perang, tipu menipu itu terus bagaimana kan? Berarti berlawanan dengan nas yang ada. Kalau toh nanti ditanya oleh tuanmu, gampang, engkau jawab, dimakan serigala. Fawalla ra'i anhu, maka kemudian dia tidak lagi melihat Ibnu Umar, tapi dia berpaling. Fawalla ar-ra'i anhu, maka kemudian berpalinglah penggembala itu, anhu, ini adalah Ibnu Umar. Wawa, dan sementara itu dia sambil rofa usba'ahu ila sama, dia mengangkat tangannya dengan menunjukkan jarinya begini, itu maksudnya menuju pada Allah, ila sama wa huwa yaqul, dan kemudian huwa ini adalah ra'i fa'inallah, dia mengatakan, bertanya pada Ibnu Umar, fa'inallah. Qala faja'ala Ibnu Umar yuraddidu qawlan, maka menjadikan Ibnu Umar mengulang lagi pertanyaan, fa'inallah wa huwa yaqul qala
Kemudian penggembala itu mengatakan fa'inallah. Falamma qadamal Madinah, maka ini adegan di jalan begitu. Kemudian setelahnya melanjutkan perjalanannya dan setelahnya sampai di Madinah, ba'asa ila maulahu, maka Ibnu Umar mengutus seseorang sebagai delegasi maulahu untuk menghadap tuannya si tadi penggembala kambing tuannya. Fastaro minhul ghanam, maka kemudian dibelilah kambing-kambing itu, semuanya dibeli. Warra'i, sekaligus juga penggembalanya dibeli. Misalnya ini tuku bakso, atau bakso musak berubah ke pisang, pisang, ini kan ya sugih tenan kan ya. Nah, itu gambarannya gitu. Gitu. Diutus delegasi itu untuk membeli kambing-kambing itu beserta penggembalanya, karena yang lebih bernilai itu penggembalanya itu. Dan fa'at taqarra'i, maka setelahnya ini delegasi berhasil menggiring kambing-kambing dan dengan penggembalanya sampai di Madinah. Fa'at taqarra'i, maka Ibnu Umar memerdekakan penggembala itu, bahwa haba minhu al-ghanam, dan kemudian memberikanlah kepada penggembala itu seluruh kambing-kambing. Ini bukti lain tentang tema tadi. Jadi akhlak yang baik akan mendapatkan teman yang baik. Karena baik ketemu baik akan menjadi baik. Ketemu kalau baik dengan buruk campur rusak gitu ya. Rusak apapun dalihnya, apapun alasannya. Oke, saya kira itu dengan begitu maka pembahasan nasihat yang ke-6 itu sudah selesai, dan kita mendapatkan pelajaran bahwa sebetulnya suatu kebaikan itu harus diselamatkan dengan kebaikan. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan buruk itu bisa dihapus dengan kebaikan. Pelajaran lain yaitu bahwasanya kebohongan itu akan diselamatkan dengan kebohongan berikutnya. Jadi untuk mengamankan kebohongan itu harus berbohong lagi. Maka dari itu mengapa kita diminta untuk selalu menjadi orang baik dan berpikir baik dan melakukan perilaku yang baik. Oke. Nasihat yang ke-7. Wal hilmu khairun wazirin. Hilm, halim itu adalah santun, tapi lahir batin. Ya. Ada yang santun cuma lahirnya saja, kereta santun lahir saja, begitu waktunya orang turun berdesak-desak, oh ternyata pencopet itu tadi. Ya. Berarti nampaknya santun, tapi perbuatannya. Ini juga warning bahwasanya ya yang baik itu adalah yang santun lahir dan batin. Al-hilmu khairu wazirin adalah penguasa yang baik. Penguasa yang baik. Maksudnya apa? Al-hilmu ini di sini adalah pemimpin yang high process, low profile gitu. Wa huwa ta'anni fil umur wa husnul hay'ah, tampilannya. Jadi bukan high process, high profit. Tidak tapi low profile. Itu al-hilm. Khairu wazirin. Wazir itu kan, wazir itu ada yang menerjemahkan menteri, ada juga yang gubernur.
ada penguasa daerah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini al-muayyanun fi tadbiril umur, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk mengelola urusan-urusan tertentu, muayyan itu tertentu. Artinya tidak umum, tidak umum. Kalau presiden itu umum gitu ya. Kalau pembantu presiden itu segmental gitu. Jadi itu yang khusus manajer. Jadi ada manajer keuangan, manajer personalia, gitu. Manajer pemasaran dan lain sebagainya itu atau divisi-divisi itu semuanya adalah wazir sebenarnya. Nah, pesannya al-hilmu khairul wazir, dan sebetulnya penguasa yang baik itu adalah yang santun. Ada beberapa ayat di sini saya sampaikan berkenaan dengan keharusan kita bekerja dengan baik. Di dalam surat Al-An'am, qul ya qaumi a'malu, katakanlah wahai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, berbuatlah, ala makanatikum, sesuai dengan kedudukan. Nah, jadi ada 3 ayat yang kita kutip di sini, semuanya mirip-mirip saja ya. Jadi di sini lihat siyaqul kalam, artinya konteksnya di kalimat ini, maka maknanya katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah engkau sesuai dengan kedudukan. Kalau tidak sesuai jangan, nanti malah mengerjakan pekerjaan orang lain. Inni amilun, sesungguhnya aku juga mengerjakan suatu sesuai dengan kedudukanku. Inni amilun, ini dulu untuk kampanye Golkar ya. Inni amilun, golongan karya kan gitu ya, zaman dulu. Jadi inni amilun fasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Maka engkau sekalian akan mengetahui siapakah yang akan menerima akibatnya di hari pembalasan nanti. Innahu la yuflihud dhalim. Di hari pembalasan itu tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim. Jadi hendaknya bekerja sesuai dengan kedudukanmu, berarti harus profesional dan proporsional. Itu ya kalau kita terjemahkan aktual gitu. Dan orang zalim itu sejak dulu sampai sekarang itu tidak bakal sukses. Tidak bakal. La yuflihud dhalim. Oke. Ayat berikutnya surat Hud ayat 93. Tidak dibalui dengan kul lagi atau kul. Kalau kul makan ya makanlah. Bayang kaum yang malu ala makanatikum, wahai kaumku, bekerjalah engkau makanatikum sesuai dengan kemampuanmu. Nah, di sini kedudukanmu, di sini kemampuan. Mengapa begitu? Inni amilun, aku pun juga bekerja sesuai dengan melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuanku. Saufa ta'lamuna may ya'ti adzabun yukhzi. Engkau sekalian akan menemui pada hari di mana engkau akan datang dikenakan azab yang menghinakan. Wa man huwa kadzibun, dan itu adalah untuk orang-orang semuanya yang fartaqibu. Apakah engkau menerima yang adab atau pahala? Fartaqibu. Hendaknya engkau tunggu. Inni ma'akum raqib. Aku pun, Nabi mengatakan, aku pun juga menunggu keputusan itu dari Allah. Dari Allah.
Ini menunjukkan begitu dekatnya pemimpin dengan yang dipimpin. Dekatan. Masing-masing punya fungsi sendiri, masing-masing akan mendapatkan akibat apabila dia berprestasi, akan dapat apa namanya balasan yang baik. Kalau bukan prestasi akan mendapatkan penalti kan. Sama, semuanya sama. Fartaqibu, mari tunggu. Aku juga menunggu. Yang ayat yang ketiga, kul, katakanlah, ya qaumi, wahai kaum, i'malu, bekerjalah engkau ala makanatikum, sesuai dengan keadaan kamu. Inni amil, sesungguhnya aku juga bekerja sesuai dengan keadaanku. Fasaufa ta'lamun, maka engkau akan mengetahui kelak nanti akibat dari bekerja sesuai dengan keadaan. Tidak neko-neko, tidak memaksakan diri sehingga harus dengan melakukan yang dilarang. Jadi bekerjalah sesuai dengan keadaan. Inni amilun, sesungguhnya aku juga bekerja sesuai dengan ini. Fasaufa ta'lamun. Jamaah syukur rahimahullah, di sini ada saufa, saufa. Di dalam bahasa Arab itu akan. Kalau sa saja itu akan tapi jangka pendek. Tapi saufa itu adalah akan tapi jangka panjang. Berarti 3 ayat ini sasarannya adalah nanti akibat itu akan engkau lihat di akhirat. Di akhirat. Yang jelas dikatakan di sini adalah apa? Akibatud dar, ad-dar. Dar ini adalah darul bawah, yaitu yaumul kiamah. Yang lainnya tidak disebutkan, tapi itu adalah semuanya akibat itu nanti. Akibat itu akan dibayarkan di sana. Selain ada yang sudah dikontang di dunia, tapi sebagian besar akan diberikan di akhirat. Jamaah syukur rahimahullah, ada contoh-contoh lain tentang pelajaran nasihat Ali, al-hilmu khairul wazir. Ini dari santunan itu adalah merupakan penguasa diri yang baik. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.